Nomor 19, kaku terhadap rutinitas. Nah, ini biasanya aktivitas sehari-hari seperti mandi. Kalau mandi harus jam 5 sore, walaupun di mobil atau dalam perjalanan keluar kota, begitu jam 5 sore dia ya minta mandi. Kalau ke sekolah rutenya dirubah, dia marah. Kalau makan harus di kursi yang tertentu, dia makannya di sini ya di sini terus, kalau diganti enggak mau. Atau kita mungkin dalam rumah tatanan sofa atau furniture itu enggak boleh berubah. Jadi kalau dia berubah sedikit, dia pulang pasti dia kembalikan lagi. Nomor 20, berteriak atau menjerit-jerit. Anak ini sering menjerit-jerit, tapi kita nggak tahu maksudnya apa, karena dia masih belum bisa bicara. Biasanya kalau anak yang sudah bisa bicara, maka dia akan lebih ke arah, dia akan memberitahu kita secara verbal. Nomor 21, menuntut hal atau cara yang sama berulang-ulang. Jadi gini, ini terjadi juga sama anak saya. Dia kalau ke gereja maunya pakai baju itu terus. Nah, kan saya awalnya nggak sadar, tapi saya sadar kenapa dia tiap kali ke gereja selalu pakai baju itu. Nah, itu menurut saya harus saya patahkan. Saya nggak mau dia pakai baju, dipikir orang-orang kan bajunya cuma itu aja ya. Terus kalau yang nganter ke sekolah harus papanya, begitu diantar mamanya marah. Atau dia biasanya terapi dengan guru terapis A, diganti dia marah. Nah, itu sesuatu hal rigiditas anak-anak ini memang. Jadi saya mau melihat tingkat rigiditas anak-anak ini sudah apakah dari 4 penilaian yang tadi kita ada di formnya itu. Oke, untuk hal ini ada pertanyaan? Oke. Saya tanya dari yang bawah aja ya. Ibu Lilianti, anak saya ngomong sering mengulang dan tidak pada konteks terapinya. Bagaimana? Ya itu Bu, itu anak Ibu masih bermasalah di sininya. Bagaimana cara mengubah kelakuan anak terhadap rutinitas? Nanti Bu, saya ajarin Bu, tapi nggak di sini Bu. Terus kalau bertanya atau memberitahu terus-menerus, apa itu termasuk bicara secara obsesif? Nah iya Bu, karena ini sudah di luar konteks komunikasi kan Bu. Kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan benar kan nggak mungkin bertanya secara terus-menerus, memberitahu secara terus-menerus. Tapi bertanya hanya sama saya sebagai orang tua. Kalau sama orang lain jarang. Terutama hal yang menarik baginya, tapi itu bisa diulang besoknya lagi, bahkan sampai berminggu. Nah, inilah yang saya ngomong permasalahan dengan anak kita. Kalau anak kita seperti ini terus sampai dewasa, itulah problemnya. Ya anak kita pasti akan dicap anak yang bermasalah. Kalau dengan gurunya gitu, gurunya ditanyain hal yang sama setiap hari di sesi belajar. Apakah itu juga akan mengganggu anak-anak lainnya? Maka dari itu ini adalah memang ciri-ciri anak-anak autism. Jadi memang anak ibu bermasalah, masih bermasalah dari sananya. Jadi yang kita lihat adalah konteks komunikasinya ya Bu. Oke, sekarang nomor 22 ya. 22, sering gelisah atau agitasi. Ini kayak orang mood-nya enggak bagus itu loh. Nggak tahu masalahnya apa, pokoknya nggak, ya dia nggak ada yang benar aja lah buat dia. Dia apa namanya ya? Coba Ibu bayangkan di kehidupan anak, dibandingkan dengan anak-anak lainnya. Apakah anak-anak ini mengalami hal seperti ini? Mestinya enggak lah. Biasanya mereka itu
sangat bisa dilihat kan, sebenarnya dia marah karena apa, dia terganggu karena apa. Nah, kalau ini sering gelisah atau rewel, biasanya anak-anak itu nggak akan kelihatan gelisah, tapi rewel tanpa ada sebab. Kalau kita lihat itu tanpa ada sebab. Tetapi menurut saya itu ada sebabnya, tetapi kita tidak tahu dan dia tidak bisa mengkomunikasikan ke kita. Gitu ya. Tidak peka terhadap nyeri. Ya, anak luka itu berdarah-darah, keluarnya darah banyak, tapi dia nggak menangis. Terus anak pokoknya kena secara fisik dia mempunyai problem fisik, tapi anak ini yang biasanya anak-anak lain sudah pasti nangis, anak ini nggak nangis. Ya itu berarti artinya tidak peka terhadap nyeri. 24 terfokus atau sulit dialihkan dari objek atau topik tertentu. Jadi ini seperti obsesif ya. Ya, kalau mamanya ada anak yang suka dengan warna biru, apapun yang warnanya biru dia suka. Terus dia kemana-mana selalu ada fidgeting ya, fidget benda yang dia sukai dan tidak boleh lepas dari dia. Atau dia yaitu apa namanya selalu bicara suatu topik yang sama terus-menerus dan tidak bisa dialihkan. Begitu dialihkan, dia kembali lagi ke topik itu. Nah, seperti saya pernah lihat ketemu anak yang sukanya kipas angin. Sampai dia tahu semua kipas angin dan tipenya. Dan kalau ketemu orang, dia ditanyakan, di rumah kipas anginnya merek apa? Oh, tipe apa? Nah, siapa yang tahu lah tipe kipas angin di rumah kita merek tipenya apa? Nah, itu yang membuat anak-anak ini kelihatannya dalam sisi ini sangat terfokus. Jadi dia tuh kehilangan gambaran besarnya. Jadi dia terlalu detail, terlalu fokus terhadap hal-hal yang menurut kita itu mestinya kamu jangan terlalu masuk ke dalam sampai seperti gini. Ceritanya, umpamanya kita ngomong-ngomong sendok. Sendok itu, gagangnya sendok itu ada banyak tuh. Ada yang polos, ada yang ukirannya macam-macam gitu ya. Tapi kita semua tahu itu namanya sendok. Tapi untuk anak-anak yang sangat detail, yang dia bilang ini bukan sendok, tapi karena pegangannya nggak sama. Curve-nya mungkin gambar polanya nggak sama. Nah, ini problem juga untuk nanti di kemudian hari untuk pada waktu dia belajar sesuatu yang lain. Saya lanjutkan satu ya, karena ada juga nomor 25. Gerakan repetitif, stimming, menggoyang-goyangkan bagian badan tertentu ya. Jadi gerakan yang berulang-ulang, suka berputar-putar, menggerak-gerakkan tangannya. Jadi gerakan ini menurut Ibu itu sangat khas biasanya. Tiap anak tuh biasanya khas dan tidak sama. Dan itu dilakukan berulang-ulang. Saya tahu itu adalah cara dia untuk menurunkan level stres di dalam tubuhnya. Tapi ini akan mengganggu apa ya? Konteksnya dia untuk mempelajari apapun karena hal ini biasanya dilakukan berulang-ulang dan sangat menyita perhatian anak sehingga kita kesulitan untuk apa ya? Connect dengan anak tersebut gitu ya. Jadi ini juga adalah salah satu problem yang banyak ada pada anak-anak kita, anak-anak autism.
Oke, sampai 25 pertanyaan dari subskala kesehatan umum, fisik dan perilaku. Menurut apakah ada pertanyaan? Oke, cuma ada satu. Bu, anak saya suka dengan sarung guling. Misal dari 3 gambar, dia suka salah satu. Saat saya ganti 3 itu dengan 3 lagi yang beda, dia pilih salah satu di antara 3 yang baru itu. Tapi kalau udah dipilih akan dibahas. Itu masih yang mana? Saya kurang ngerti nih. Misal dari 3 gambar dia suka salah satu. Saat saya ganti 3 itu dengan 3 lagi yang beda, dia pilih salah satu di antara 3 yang baru itu. Nah, apakah sarung guling ini ya, itu tidak boleh dilepaskan? Apakah dia harus pegang itu terus? Nah, apakah dia ke sekolah juga harus pakai pegang sarung guling ini? Nah, itu. Kalau umpamanya dia memegang sarung guling ini, terus tangannya kan nggak bisa dibuat apa-apa, Bu. Karena dia harus pegang sarung guling itu terus. Jadi untuk mengajarkan materi-materi lainnya yang berhubungan dengan tangan akan sangat sulit. Karena dia bingung dengan sarung gulingnya. Nah, kalau ibu bisa membuat dia harus ditinggal, dia mau. Ya kenapa kalau nggak harus harus pergi aja? Kasihlah waktu. Itu dipepet terus sampai mungkin kapan, meskipun di rumah, untuk saat apa aja yang baru boleh pakai pegang sarung guling itu. Mungkin ada waktunya dia di dalam kamar, secara private dia mau tidur, oke. Bahwa sarung guling itu akan ada di sana dan dia bisa pegang. Kalau dia mau pergi, ya dia meskipun dia di rumah dengan belum tidur, ya jangan bolehkan. Itu kan akhirnya nanti itu akan terbawa sampai dia dewasa. Kalau anak saya nanti 15 tahun bawa sarung guling terus kan juga nggak bagus itu. Anak saya suka flapping, Bu, tangannya digerak-gerakkan terus sangat suka menghisap jari meskipun sudah dilarang berkali-kali. Nah, ya ini juga problem, Pak William. Itu kalau saya untuk Pak William juga sangat bermasalah ya, Bu, ya. Oke. Kayaknya udah nggak ada pertanyaan. Coba tolong diisi sesuai dengan ini, konteks ini, subskala 4. Kira-kira bisa Anda punya kesulitan nggak? Jadi, subskala tiap kolom ini tidak bermasalah, sedikit bermasalah, cukup bermasalah, sangat bermasalah, itu ditotal semua ke bawah. Setelah itu dikalikan ke 0, kalau umpamanya tidak bermasalah, totalnya dikalikan 0. Jadinya kan 0 kan. Kalau sedikit bermasalah, Ibu punya 10, ya 10 kali 1, jadi 10. Kalau cukup bermasalahnya 2, ada di 2 yang dipilih, berarti 2 kali 2, 4. Sangat bermasalahnya 1, ya 1 kali 3, 3. Terus dijumlahkanlah semuanya itu, totalnya berapa. Mungkin Ibu bisa coba mulai mengisi ini dan saya pengen tahu hasilnya. Jadi paling sedikit itu 0, paling banyak dapatnya 75, 3 kali 25. Jadi tidak mungkin lebih dari 75 skornya untuk subskala ini. Oke, saya berikan waktunya untuk menghitung ini. Bisa di-chat-kan ke sini. Ada 35. Wah, kalau umpamanya sekarang gini, dari saya yang lihat subskalanya yang anak William 25, untuk Olive 12, Nicholas 5, untuk Nandawati 10,
Jefferson subskala 4-nya 7. Kevin 35. 35. Gibran skala 4 bulan lalu 18, bulan ini 16. Oke, untuk Gibran kayaknya turun dari 18 ke 16 karena masalah destruktif. Jadi Ibu Bunita ini bagus karena dia juga memahami kalau skalanya itu hasil skor ATEK-nya itu mengalami naik atau turun, dia tahu problemnya itu di mana. Yang bermasalah di mana. Dan pada waktu kita udah tahu, oh komparasinya kok sekarang tambah jelek ya. Berarti tambah jelek, hasil skor ATEK-nya tambah banyak. Berarti kita kan harus tahu yang mana sebenarnya yang membuat anak kita itu masalahnya kok lebih bermasalah dari waktu sebelumnya. Jadi untuk Pak Rohmat Kurniawan 25. Untuk Nicolo, wah, subskalanya 2. Nomor 18 dan 25. Untuk Paul, skalanya 11. Skor ATEK-nya 11. Dari sini paling bagus untuk Nicolo ya. Dia cuma 2, katanya nomor 18 dan nomor 25. Dan mestinya kalau 2, dia dapatnya di yang sedikit bermasalah, karena sedikit bermasalah 1 ya. Itu yang kita harus tahu dari sana. Tapi untuk umpamanya kita secara total, kita akan tahu. Ini membuat kita aware, anak kita problemnya di mana. Gitu. Terus mungkin yang perlu saya anukan, untuk skala-skala yang kayak seperti Kevin 35, itu masih termasuk ya inilah, lebih jelek ya daripada yang 35, 25 itu ya. Oke, nggak apa-apa itu untuk sementara di-keep dulu untuk hasil skor ATEK subskala 4.